semuanya, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini teman-teman? Oke, perkenalkan ya teman-teman, nama saya Irene dan saya hari ini akan membantu acara hari ini untuk kelas public speaking bersama partner saya. Aku Hana, dan kami akan menemani kalian dalam acara public speaking dengan tema melukis di era digital. Tepuk tangan semuanya. Wah, thank you banget nih teman-teman udah hadir hari ini. Dan kan tema kita nih melukis di era digital ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari DKV, apakah ada? Atau yang dari film? Oh, dari DKV ada, film juga ada. Jadi harusnya kalian kenal nih sama narasumber kita hari ini. Lalu kita mengundang moderator kita ke Ya, silakan. Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan, saya Thomas Ramli. Perkenalkan, nama saya Audrey. Nah, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial banget, yaitu Katriel. Betul sekali. Bukan hanya kita yang akan terlihat di panggung, kita ini telah mengundang seseorang yang sangat spesial banget nih, yang hebat juga gak melukis. Mungkin teman-teman dari DKV tuh kenal familiar dengan beliau. Boleh nih, silakan. Katriel, boleh? Ya, sebelumnya Kak boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Iya. Halo semua, perkenalkan namaku Katriel, biasa dipanggil Kat. Aku graphic designer dan ilustrator. Salam kenal semua. Kenal. Boleh juga nih Kak, spill IG-nya gitu Kak. Bisa cari nama aku aja di Instagram kalau misalnya teman-teman pengen lihat karya aku lebih lanjut di Katriel Skin. Oke, baik. Jangan lupa ya teman-teman di follow juga nantinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita boleh langsung aja. Oke, Katriel. Ya, boleh. Nanti kita kasih akhirnya. Oke, halo semua, sorry tadi ada sedikit miskomunikasi. Jadi aku kira ini nanti akan sistemnya tanya jawab gitu, tapi ternyata dari akunya yang akan membawakan materi. Oke, nggak apa-apa. Aku dapat list pertanyaannya dari Iren kemarin tentang materi yang akan dibawakan hari ini. Untuk pertanyaan pertama itu alasan kenapa aku mulai melukis gitu ya. Untuk alasannya sebenarnya aku tuh dulu tipe anak yang rumahan banget, tipe anak yang jarang kemana-mana, kayak pulang sekolah ya udah aku langsung di rumah aja ngurung diri di kamar gitu. Jadinya aku menemukan salah satu hobi, yaitu hobi menggambar ini untuk menghabiskan waktu. Dan apa ya, menurut aku itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kamar aja gitu kan. Kita nggak perlu interaksi dengan banyak orang, kita cuma perlu
diri kita sendiri dengan alat-alat gambar kita. Itu sih yang awalnya kenapa aku mulai untuk melukis, kenapa aku mulai menggambar gitu ya. Lalu kenapa aku tetap masih pursuing hobi atau karir di bidang melukis ini? Itu karena kalau tadi sebelumnya waktu aku masih kecil aku melihat hobi melukis ini ya udah cuma buat killing time gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring aku tambah dewasa, aku melihat kalau hobi menggambar ini tuh bisa jadi escape aku dari realita gitu. Bisa juga jadi coping mechanism, bisa juga jadi self reward gitu. Jadi ketika aku sedih, aku menggambar. Ketika aku lagi marah juga aku larinya ke menggambar. Ketika aku lagi senang juga bahkan aku larinya ke menggambar gitu. Bahkan aku menganggap menggambar itu kadang sebagai self reward. Jadi ketika aku lagi sibuk kerja apa, kayak aku motivasi kayak, oh harus cepat kelarin kerjaan ini biar abis itu bisa menggambar gitu. Jadi aku memang menjadikan hobi menggambar ini sebagai sarana aku lari dari realita gitu, atau bisa dibilang gampangnya ya. Sama juga aku tetap pursuing ini sebagai karir karena seneng aja nggak sih kita bisa tetap menghasilkan juga dari apa yang kita suka lakukan gitu, dari hobi kita, tapi kita juga bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Dan aku juga senang melihat kayak proses dari ketidakadaan menjadi sesuatu yang indah. Kayak misalnya dari kertas yang kosong terus kita coret-coret atau jadi sesuatu gitu, atau jadi gambar, atau jadi sebuah karya. Itu aku menikmati banget prosesnya dari yang ketidakadaan menjadi sesuatu gitu. Aku menikmati proses itu sih. Kemudian kenapa aku pilih DKV? Padahal kan aku kan hobinya menggambar nih, sedangkan DKV itu kan lebih ke desain ya. Padahal bisa aja aku mungkin ngambilnya jurusan seni rupa murni gitu atau apa. Aku pilih DKV karena aku melihat change kalau dunia digital ini sepertinya kedepannya akan lebih dibutuhkan gitu loh. Ketimbang kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman Renaissance atau apa, itu kan pelukis-pelukis tradisional yang kayak masih melukis di kanvas itu mungkin lebih apa ya, lebih dicari, lebih di-appreciate gitu ya. Sedangkan kalau sekarang kita udah masuk ke ranah digital, dimana semuanya serba digital, jadinya aku mikir kayak basic karya seni, basic seni rupa murni yang aku punya yaitu ilustrasi mungkin bisa aku inkorporasikan ke dalam desain, bisa aku aplikasikan ke kebutuhan sehari-hari, kayak misalnya bikin logo, bikin desain poster, desain banner dan lain sebagainya. Menurut aku itu lebih bisa di utilitas untuk punya manfaat gitu loh, ketimbang cuma seni rupa yang ya udah cuma dinikmati aja. Lalu tadi aku udah sempat mention tentang dunia digital juga. Lalu gimana sih caranya kita bisa survive di era digital ini gitu ya? Sebenarnya untuk bisa survive di latar belakang sedikit, aku kan memang basicnya itu menggambar tradisional ya, menggambar menggunakan kayak media cat air, pensil, kuas dan lain-lain gitu loh. Aku juga sempat masuk ke era dimana aku gambarnya tuh digital drawing. Mungkin teman-teman di kafe juga nggak asing ya sama yang digital drawing gitu. Tapi itu lebih karena kemarin tuh karena kuliah, karena tugas juga, jadinya aku sempat tuh merambah sedikit ke dunia menggambar digital gitu, digital drawing. Tapi pada akhirnya aku balik lagi karena seiring berjalannya waktu aku melihat kalau banyak seniman itu yang beralih juga ke dunia gambar digital gitu loh. Malah yang dari sebelumnya tradisional semuanya kayak bareng-bareng borong-borong tuh ke menggambar digital. Jadinya di situ aku melihat kayak ini kalau semuanya malah ke gambar digital, siapa nih yang menggambar tradisional gitu kan. Jadinya aku merasa kayak oh ya udah aku coba balik lagi ke habitat awal aku, yaitu menggambar dengan menggunakan media tradisional. Atau juga pada yang aku lihat orang-orang tuh kayaknya lebih tertarik, lebih intrik untuk lihat kayak wah kok bisa ya ini dari kertas, dari kanvas terus pakai cat campur-campur bisa jadi sesuatu gitu. Sedangkan kalau digital kan kita pakainya device gitu ya, pakai iPad, pakai laptop atau apa, dan itu kayak agak nggak terlalu kelihatan kadang prosesnya, kayak dari
kosong ke jadi suatu karyanya tuh agak nggak terlalu kelihatan. Jadi aku melihat itu juga sebagai satu kesempatan untuk kayak, oh ini bisa nih di era digital, di era kayak AI juga ya, apalagi sekarang udah mulai masuk AI, aku mungkin bisa tetap mempertahankan menggambar tradisional itu sebagai entah sebagai salah satu ciri khas atau juga untuk mempertahankan kalau menggambar tradisional itu juga seru gitu loh. Menggambar tradisional itu juga menyenangkan dan juga kalah dari menggambar digital, meskipun memang dalam gambar digital itu bisa dibilang lebih convenient ya, kayak kita nggak perlu siapin kertas, nggak perlu beli alat gambar, nggak perlu beli kuas, nggak perlu berantakan cat tangan kotor segala macam, kita bisa gambar di mana aja kalau digital gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri aku merasa kalau esensi memegang kuas terus gambar kita kalau salah nggak bisa diulang itu tuh jauh lebih menarik, jauh lebih menyenangkan untuk aku pribadi gitu sih. Kemudian ada pertanyaan mengenai cara membangun portofolio gitu ya. Gimana sih kita sebagai orang kreatif untuk membangun portofolio? Aku sering lihat khususnya teman-teman DKV gitu ya, teman-teman yang kerja kreatif juga itu punya akun khusus, akun pribadi yang dipisahin dari akun portofolionya. Jadi kalau misalnya kalian lihat teman-teman kalian DKV, biasanya di bio-nya tuh ada tuh tulisan kayak nama akunnya untuk akun portofolio karya mereka gitu. Jadi mereka tuh hanya memanfaatkan akun portofolio itu kalau misalnya mereka ada tugas, kalau misalnya mereka ada kerjaan, baru mereka upload ke situ gitu kan. Sedangkan menurut aku kayak aku nggak bisa bilang itu juga salah, tapi menurut aku membangun portofolio itu kita nggak bisa pisahin dari persona yang membuatnya gitu loh. Aku pribadi gabungin semua ke dalam satu akun, kayak aku mau post apa aja aku post di satu akun yang sama, karyaku, foto dumps, bahkan aku posting juga di situ, sketsa-sketsa, hobi aku yang lain aku posting di satu kanal yang sama, karena menurut aku membangun brand image atau kayak diri kita sendiri itu juga bagian dari portofolionya gitu loh. Kita nggak bisa pisahin beda ini akun khusus portofolio, ini akun khusus pribadi gitu. Justru diri kita itu adalah bagian dari portofolionya gitu sih kalau menurut aku. Itu yang mungkin bisa aku sharing untuk bagaimana cara membangun portofolio gitu ya. Ada juga teman-teman yang yaudah portofolionya cuma di LinkedIn aja, kalau memang kalian mau para pencari kerja mau lihat yaudah tinggal ke LinkedIn, tinggal buka gitu loh. Padahal ya kita bisa memanfaatkan sosial media yang kita punya, yang kita pakai sehari-hari itu juga sebagai bagian dari portofolio kita gitu. Also juga lagi balik ke race-nya AI di sekarang itu, kita justru harus membiarkan diri kita tuh dilihat gitu loh, let yourself be seen. Kayak itu yang memberikan sentuhan manusia justru di karya-karya kita. Jadi kan kalau AI kan kita nggak tahu ya kan, ya udah itu langsung jadi aja karena yang buat kan mesin, robot gitu. Tapi dengan kita memperkenalkan diri kita kayak, oh ini loh aku loh yang membuatnya, aku loh kreatornya, ini loh prosesnya, sketsanya dari sketsa sampai jadi itu kayak gini, itu yang justru itu sih memberikan nyawa di karya kita sebagai seniman. Sekian dari aku. Terima kasih atas materinya Kak. Nah sebelum kita bisa membuka ke sesi Q&A dengan para audiens ini, mungkin aku dan Thomas itu pertanyaan juga sih. Jadi kalau untuk Sebenarnya saya ingin nanya dulu kan nih, untuk kira-kira biasanya kalau dalam melukis gitu itu perlu berapa waktu ya, dari ide kakak sampai jadinya itu kira-kira berapa waktu? Kalau untuk berapa lamanya, kurang lebih 2-3 jam lah ya untuk satu karya. Tapi itu biasa bisa aku pecah-pecah, kayak hari ini sejam, besok lanjut sejam lagi. Itu udah termasuk sama idenya atau? Kalau idenya sih datangnya ya bisa kadang sebelum aku tidur atau kadang lagi di kamar mandi juga ada gitu. Jadi ya begitu ada idenya ya udah aku simpan dulu, baru aku eksekusinya nanti waktu udah sempet gitu. Terima kasih. Iya. kalau misalnya dari aku tuh, kira-kira biasanya kamu pencapaian terbesar sama kakak itu melukis apa aja ya? Aku waktu masih muda, masih lebih muda dari sekarang gitu ya, aku punya salah satu mimpi pengen jadi ilustrator
buku anak gitu kan. Terus tahun kemarin aku berkesempatan untuk ikut menjadi tim salah satu pembuatan buku musik waktu itu, tapi juga untuk anak-anak. Jadi menurut aku itu mungkin terkesan sederhana, tapi aku sangat senang dengan hal itu karena salah satu mimpi yang aku udah dari dulu pengen banget lakuin, jadi ilustrator buku cerita anak itu udah terwujud gitu. Jadi bukunya udah ada juga, tapi memang untuk kalangan terbatas sih, memang untuk kayak sekolah musik gitu waktu itu diperjualbelikannya. Tapi aku cukup senang sih dengan pencapaian itu, kayak oh mimpinya ke checklist 1 gitu. Mantap banget sih. Mimpi itu gampang. Oke. Mungkin Ya baik, terima kasih Kak. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yaitu Q&A. Oke. Akan kami silakan kepada MC. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Thank you banget kepada moderator dan kepada Kakak Trial ya udah sharing sedikit nih tentang personal life Kakak Trial dan pekerjaannya. Menurut aku menarik banget sih pekerjaannya melukis ya Kak. Dari hobi bisa menghasilkan duit sendiri itu menurut aku hebat banget sih. Nah, kita mau mulai Q&A-nya nih. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada Kakak Trial? Silakan yang belum jujur, yang kakak cantik berdiri. Kakak cantik tolong berdiri, sebutin namanya dan pertanyaannya. Oke, perkenalkan nama aku Sasha Zahra, aku dari Sakom 22. Aku mau tanya nih Kak, waktu kecil pas Kakak merasa kayak gambar tuh passion aku banget tuh di umur berapa dan bagaimana ya Kak? Terima kasih. Ini belum atau masih berapa? Boleh langsung buka dulu Kak. Aku waktu kecil itu gimana ya? Sorry, tadi ini pertanyaannya. Waktu kecil itu gimana Kakak akhirnya menemukan kalau misalnya gambar tuh passion aku banget? Oh, oke. Bagaimana? Bagaimana apanya nih maksudnya? Bagaimana prosesnya? Oh, prosesnya, oke. Balik lagi, karena hobi menggambar ini sesuatu yang memang udah aku lakuin mungkin dari SD gitu ya. Kalau dari SD itu ya udah gambar yang selayaknya anak-anak aja, yang kayak kalau ada lomba gambar, kalau ada pelajaran menggambar di kelas gitu. Tapi aku mulai merasa kayak oh ini sesuatu yang kayaknya pengen gue lakuin untuk jangka waktu lama, itu kayaknya kira-kira di kelas di waktu SMP gitu ya. Waktu SMP gitu aku merasa kayak oke, ini sesuatu yang mau aku seriusi gitu loh. Dan mulai saat itu aku itu waktu SMP awal-awal banget tuh Instagram mulai masuk ke Indonesia juga gitu, mulai banyak dipakai juga. Dari situ aku coba memanfaatkan itu sih untuk kayak sharing gambar-gambar aku gimana, dan ya ternyata bertahan sampai sekarang. Itu prosesnya ya. Apa kami jawab, Sasha? Jawab, terima Iya. kasih Kak. Sama. Ada pertanyaan lagi? halo Kak, aku Michelle dari Sakom juga. Aku mau nanya, dari tadi kan Kakak udah menceritakan perjalanan Kakak kan sukanya banyak tuh, maksudnya secara menggambar itu passion Kakak segala macam. Terus aku di sini mau nanya dukanya dalam proses perjalanan Kakak dalam hobi menggambar itu gimana? Dukanya. Oke. Kalau untuk dukanya, aku pernah di titik aku jenuh menggambar. Karena waktu itu aku sempat menjadikan gambar itu malah jadi sumber mata pencaharian utama juga waktu itu ya. Jadi terbebani gitu, kayak oke, hari ini gue mesti bikin gambar apa lagi ya, hari ini gue mesti bikin konten apa lagi ya yang bisa untuk audiens gitu. Itu aku jadi kehilangan joy aku dalam menggambar sih sempat, dan aku akhirnya pilih untuk vakum waktu itu sekitar 1-2 tahun. Dan kebetulan juga itu memang lagi sibuk-sibuknya kuliah, sibuk-sibuknya kampus. Jadi aku istirahat sebentar untuk yaudah aku nggak lanjutin dulu. Baru belakangan ini 1-2 tahun terakhir ini aku mulai coba lagi untuk kayak gue nggak bisa nih ninggalin hobi gue, karena itu sesuatu yang memang aku cintai juga untuk waktu yang lama. Dan akhirnya aku pelan-pelan coba bangkit lagi, coba untuk nemuin joy lagi di dalam menggambar gitu. Jadi alih-alih aku pusingin kayak soal engagement atau apa, aku ya udah gambar untuk diri aku aja dulu. Aku mau gambar apa, aku sharing. Itu sih salah satu dukanya. Bisa kehilangan joy-nya, bisa kehilangan spark-nya gitu dalam menggambar. Oh, berarti Kakak Ria
Rizal ini emang udah banyak banget ya ups and down-nya sama seni ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi kakak sekarang ini lagi di puncaknya mungkin ya. Belum tahu juga. Ya, mungkin akan lebih, nggak tahu juga. Semoga sih bisa lebih nih. Iya. Soalnya kakak ini emang menurut aku gayanya tuh khas banget gitu loh. Emang gak ada yang lain gitu. Terima kasih. Atau yang lain ada yang mau nanya? Silahkan. Yang kakak ganteng. Halo, nama aku Farah Jazia. Kak, aku pengen tanya sih, tadi kan ada statement menarik ya soal kalau anak DKV itu punya account lain gitu ya untuk si artnya. Cuman kalau dari kakak kan tadi sebenarnya mending di first account aja untuk sebagai bentuk dari branding. Nah, aku pengen tanya sih kalau menurut kakak soal kadang kan alasan mereka bikin akun lain itu soal kebebasan ya. Jadi kayak takutnya mungkin dia nyepam di feeds orang lain yang nggak tertarik sama seni. Nah, menurut kakak itu soal kebebasannya itu gimana? Sebenarnya kunci jawabannya udah di pertanyaan kamu sih, kayak kenapa kita harus takut untuk sharing apa yang kita suka gitu loh. Kayak takut feedsnya jadi kotor lah, berantakan atau apa, kayak itu justru yang menjadikan brand image kamu juga gitu, brand image kita gitu loh, dengan kita mau mengolah akun kita seperti apa. Ya aku nggak bisa bilang kalau kalian mau pisahin akun itu juga salah sih. Mungkin ada yang merasa lebih gampang manage-nya, tapi yang aku lihat biasa akun kedua itu tuh seringkali terbengkalai, seringkali cuma dipakai kalau misalnya kalian cuma upload kalau misalnya ada tugas, ya udah tugasnya kalian sekalian jadi portofolio. Kalian ada kerjaan, habis kerjaannya dimasukin ke portofolio, udah selesai di situ. Tapi gak hidup akunnya, gak dilihat tim prosesnya, kayak ini loh thinking proses dari karya ini tuh sebelumnya seperti apa, kayak dari ideationnya sampai dia jadi itu gak ikut disertakan. Padahal itu tuh juga gak kalah menariknya untuk dijadikan portofolio. Itu sih, jangan takut guys untuk sharing kalau memang itu selama itu positif dan gak ada yang dirugikan. Wah, jadi ternyata kayak gitu ya proses thinkingnya seorang Kak Katrial, Imbecile Unicorn. Iya. Ada sejarahnya kan ya di balik username-nya nih. Ada. Apa tuh Kak kira-kira? Jadi username aku atau kayak nama penanya aku pakai nama Imbecile Unicorn. Jadi Imbecile Unicorn itu dari dua kata. Imbecile itu artinya dungu, tolol, bodoh gitu ya. Unicorn itu ya kita tahu makhluk mythical gitu ya. Latar belakang aku pilih nama Imbecile Unicorn sendiri ya karena konsepnya itu aku pengen ceritanya unicorn itu makhluk magical gitu kan. Terus dia kayak ketrap di human realm gitu, kayak di dunia manusia. Lalu karena dia terjebak di dunia manusia itu, kayak aku pengen harnessing magical magical abilitiesnya dia. Lalu dari magical abilitiesnya itu aku coba untuk dijadikan bahan bakar untuk membuat karya. Itu sih agak konyol sih memang, cuma ya gitulah kurang lebih latar belakang kenapa aku pilih nama Imbecile Unicorn gitu. Oke, ternyata ada cerita yang sangat menarik ya di balik username-nya. Itu Ada yang mau tanya pertanyaan lagi? Oh, boleh. Saya mau tanya untuk orang yang nggak ada basic drawing ataupun ilustrasi, apakah lukis ini bisa menjadi hobi baru dari saya? Iya, kalau memang nggak punya basic tapi tertarik pasti bisa sih. Kecuali kamu nggak punya basic terus nggak tertarik, nggak pengen ya ngapain juga gitu kan. Tapi jadi kalau misalnya kamu nggak punya basic tapi kamu udah tertarik dulu nih, kayak oh ini kayaknya menarik nih untuk dijadikan hobi baru, pengen belajar, itu bisa banget kok, nggak ada yang nggak bisa. Misalnya aku juga dulu awalnya cuma dari ketertarikan aja gitu, nggak punya skill apa-apa gitu sih. oh gitu. Ya. Thank you ya teman-teman pertanyaannya. Nah, kami dari MC juga ada satu pertanyaan nih untuk kakak. Kita penasaran banget, Hana yang penasaran nih. Silakan Hana pertanyaannya. Jadi aku mau nanya, kan aku ada cerita tentang saat waktunya seni menjadi sebuah beban gitu. Jadi bisa dibilang kakak mengalami sebuah art block. Aku mau bertanya, apakah kakak mempunyai tips and tricks untuk mengatasi sesuatu? Oke, mungkin ini sedikit background untuk teman-teman yang bukan dari DKV atau apa. Jadi memang ada istilahnya art block gitu ya, dimana kita kayak buntu banget nih, kita nggak bisa gambar, kita kayak pengen gambar cuma tangan kita tuh nggak bisa diajak bekerja sama gitu untuk menghasilkan satu karya. Nah kalau tips dari aku, ya udah istirahat aja, nggak apa-apa gitu untuk
kita nggak harus melulu setiap hari menghasilkan karya juga kok. Kalau memang kalian lagi capek mau istirahat gak apa-apa. Atau aku punya satu sketchbook yang memang isinya itu udah khusus coret-coret aja, jadi nggak harus bikin karya yang jadi banget. Ya udah, aku mau coret-coret apa, aku mau sketsa-sketsa apa, itu aku lakukan di situ untuk waktu aku lagi ngalamin yang namanya art block gitu. Karena kan si sketchbook itu nggak aku publish juga ya isinya, kayak bener-bener personal aja, aku coret-coret apa aja gitu. Nah, itu nanti pada akhirnya mungkin tangan kita akan lebih terbiasa, akan lebih kayak oh bisa nih, udah bisa lagi nih, gue gambar lagi. Itu sih tips dari aku, semoga menjawab karena Iya, terima kasih Kak. Jadi ya, sesi materi dan Q&A ya. Oh, ada pertanyaan lagi? kalau mau nanya lagi Karena kita kehabisan waktu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya aja, yaitu quiz. Terima kasih Kak Katria, Iya, silahkan kembali Kak. sama-sama. Terima kasih semua. Untuk yang tadi mau nanya silahkan ke Instagramnya Kak Katriel ya. Nah teman-teman, karena sesi materi kita udah selesai, kita ada sesi mini games nih untuk tahu teman-teman tuh tahu apa sih tentang melukis gitu ya. Ya, jadi ini adalah guess the painting. Kami akan mengasih lihat sebuah lukisan dan kalian bisa menebak nama lukisannya itu apa. Silakan next. Yuk. Kita latihan dulu ya. Ini lukisan apa? Mona Lisa. Ayo, betul. Next. Kalau yang ini teman-teman tahu nggak ini apa? The Artist Garden. Apa The itu? Scream, The ya benar. Scream. The Scream ya. Oke. Ini masih gampang-gampang. Kayaknya pada tahu semua yang ilkom. Coba next deh. Udah. Ini ada yang tahu? Ini apa? Angkat tangan ya kalau tahu. Oh, apa itu? Ayo, yang di belakang. Starry Night. Bukan. Ada yang mau jawab? Bukan. Ada yang mau jawab? Nah, tapi ini masih gampang kan ya? Coba next lagi. Kita mulai susah nih. Ya, jadi Starry Night, Starry Night ya, Starry Night. Next. Ini apa namanya? lukisan dari Indonesia. Ya benar. Betul. Enak di kafe ya, aku tahu. Tadi namanya siapa? Farel, oke. Nah, kita nanti akan ada hadiah ya untuk yang susah. Jadi teman-teman harus angkat tangan, yang duluan angkat tangan dapat hadiah. Yang ini Farel yang pertama dapat. Next, kalau ini apa? Ada yang tahu? Guernica. Dia Benar. Picasso banget. Wah, tahu ya dia yang Pablo Picasso gitu. Kayak gambar anak-anak kecil lagi gila-gilaan gitu. Ternyata gambar Picasso kayak gitu ya teman-teman. Next. Kalau yang ini ada yang tahu nggak? Rasa apa? Jangan ini lagi, yang lain ada yang tahu mungkin? Udah benar itu Pak Soccer. Yang lain ada yang mau jawab, mungkin angkat tangan. Ya. Jelas. Jelas. Iya, benar. Nah, ini yang terakhir, ini gambarnya siapa nih Siapa loh? teman-teman? Tahu dong. Ada yang tahu nggak gambarnya siapa? MC-nya. Iya. Di belakang? Garden at Giver. Bukan. Ini gambar artis paling terkenal sedunia, paling bagus loh teman-teman. Iya. Wah, betul. Yeay. Tadi yang jawab yang benar boleh maju ke depan. Yay. Kita ada goodie bag nih buat kalian. Ya, boleh berdiri kita maju ke depan. Ayo silakan guys. Kak Katria mungkin boleh bantu Kak untuk membagikan hadiahnya. Agak apa ya guys? Kayak Charles Obama. Satu lagi Kak. Maju dia Kan kita kerja sama ya. Terima kasih. Wah, thank you semuanya
bisa. Oke. Silahkan duduk kembali. Nah, tapi bukan untuk teman-teman doang nih hadiahnya. Kita dari pihak kelompok 4 juga ada hadiah untuk Kak Katia. Ya Kak Katia, silakan. Jadi kita punya plakat untuk Kak Katia untuk memberikan apresiasi sudah datang ke acara ini. Wah, keren banget ya. Plakatnya bagus banget. Teman-teman ada yang bisa fotoin kita mungkin? Yang bisa bantu foto. Ya aku pakai. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Thank you. Kak Katia, thank you banget ya Kak. Terima kasih, Kak. Thank you. Dah. Ya, sekian dari acara kita. Saya mau berterima kasih sekali lagi kepada Kak Katriel dan kepada kalian semua juga untuk sudah hadir di acara hari ini. Terima kasih teman-teman. Wow.